Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah bersyukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan karunia-Nya kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini dalam acara sosialisasi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan, di sini sosialisasi sebenarnya merupakan tugas dari guru penggerak untuk menyampaikan dan menularkan apa yang telah didapat dari pendidikan guru penggerak. Perlu diketahui bahwasannya pendidikan guru penggerak yang saya ikuti ini adalah 9 bulan dan ini baru 3 bulan terlaksana. Jadi masih perjalanan panjang sekali dan modulnya sangat banyak yang wajib disampaikan dan ditularkan kepada Bapak Ibu guru semua. Untuk kesempatan sosialisasi pertama ini adalah modul 11 dan modul 14 yang meliputi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan, kesempatan kali ini kita akan mengkaji apa yang sebenarnya sudah kita kenal, tetapi banyak sekali belum kita aplikasikan dalam kita melaksanakan tugas kita sebagai guru di sekolah kita ini. Yang pertama nanti kita bicarakan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan yang kedua adalah budaya positif. Mungkin nanti akan sehingga anak tidak merdeka, terbelenggu oleh segala aturan, segala bentuk apa yang untuk kesiapan menghadapi masa depan. Selanjutnya, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Banyak sekali anak kita datang dari berbagai ras, agama, golongan. Mereka membawa budaya masing-masing, dan tugas kita sebagai guru yang ada dalam dunia pendidikan ini memaksimalkan pertumbuhannya. Jadi di sini budaya, di berbagai budaya berkumpul dalam suatu sekolah ini. Dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, bahwasanya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu mencakup beberapa hal yang penting yang perlu kita ketahui. Di sini sudah saya rangkum beberapa hal pokok. Yang pertama adalah tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi sebenarnya anak didik kita itu sudah mempunyai kodrat masing-masing. Seperti halnya lukisan, kita hanya bisa berperan untuk memperjelas lukisan tersebut. Kita tidak bisa serta-merta membentuk murid kita seperti apa. Kita hanya menebalkan garis yang ada dalam gambaran kodrat mereka. Pedoman tersebut adalah profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Perlu kita ketahui bahwasanya profil pelajar Pancasila itu dicetuskan sebagai pedoman pendidikan di Indonesia. Tidak hanya untuk kebijakan di tingkat nasional saja, akan tetapi diterapkan juga menjadi pegangan untuk para pendidik Pancasila. Dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia.
tidak untuk kejaksanaan pendidikan di tingkat nasional saja, tetapi diharapkan dapat menjadi pegangan untuk para pendidik dalam membangun karakter di ruang belajar yang lebih kecil. Ini berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis Kemendikbud tahun 2020-2024. Pelajar Pancasila sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pelajar yang memiliki profil ini adalah pelajar yang terbangun utuh dalam keenam dimensi pembentuknya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Akhlak beragama, mereka melaksanakan apa yang menjadi ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya. Akhlak pribadi, mereka mampu menjaga diri mereka sendiri, bisa menempatkan diri, merawat tubuh mereka sendiri. Akhlak kepada manusia, dapat menempatkan diri dan menghargai kepada orang lain. Akhlak kepada alam, santun kepada alam, cinta alam, kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, dan berusaha memelihara mereka. Akhlak bernegara, menempatkan diri sebagai warga negara Indonesia yang sebaik-baiknya, warga negara yang taat hukum dan mau melaksanakan semua kewajiban sebagai seorang warga negara Indonesia yang baik. Ini suatu keterampilan. Orang banyak yang pintar, tapi untuk berkolaborasi dengan rekan yang lain banyak masih menggunakan ego. Akulah yang super, akulah yang paling, itu kurang baik. Makanya perlu ada kemampuan, skill untuk melakukan kolaborasi. Peduli, care, peduli dengan temannya, dengan apa yang ada di sekelilingnya, dan mau berbagi. Berbagi tentunya dalam, ini berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis Kemdikbud tahun 2020 sampai 2024, yang mana pelajar Pancasila itu sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Pelajar yang memiliki profil ini adalah pelajar yang terbangun utuh dengan keenam dimensi pembentuknya. Ini adalah sesuatu yang populer saat ini, mungkin dari berbagai tingkat, dari kepala sekolah, para pengawas, diklat banyak mengambil tema profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila ini adalah upaya kembali back to nature. Kita banyak sekali teori-teori yang kita pelajari waktu kita kuliah. Teori behaviorism, ya. Teori lagi konstruktivisme. Itu banyak sekali yang telah kita pelajari. Tetapi sebenarnya kita sudah mempunyai landasan pedoman yang original dari bangsa kita, yaitu profil pelajar yang digali dari profil pelajar Pancasila. Dimensi yang ada adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi yang kedua adalah mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis. Coba perhatikan Bapak Ibu guru semuanya, ini kita ada suatu permainan kecil, cobalah buka. Untuk
Bu Masih, coba Anda lepaskan cincin pernikahan Anda, kemudian Anda genggam. Izinkan saya untuk meminta cincin yang Anda pegang sekarang ini. Saya akan merayu Anda untuk menyerahkan cincin itu kepada saya. Mungkin Anda akan mempertahankan, karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga kepada dari yang Anda miliki. Coba, tolong Bu Masih, bukalah tangan Anda. Saya tukar cincin yang Anda anggap berharga ini dengan uang 500.000 rupiah. Maukah Bu Masih melakukannya? Tidak mau. Oke, kemudian mungkin saya tukar dengan mobil. Tidak mau juga. Kemudian karena saya ingin berusaha Bu Masih melakukannya, saya akan memaksa Bu Masih untuk melepaskannya. Saya akan memaksa membuka jari-jari Ibu. Karena dengan paksaan tersebut saya ingin mendapatkan cincin yang Ibu pegang. Kalau Ibu melawan, pasti Ibu akan sakit. Ya bisa. Mungkin bisa, mungkin tidak. Tergantung Bu Masih sekuat apa. Kalau tangannya Pak Sri Wahyudi, mungkin saya tidak akan mampu. Tapi kalau Bu Masih bangun yang kecil-kecil mungkin bisa. Seperti itu. Begitu Pak Guru, Bu Guru yang saya banggakan. Begitu kita mengatur siswa kita, sebenarnya siswa itu mengikuti perintah kita itu karena dia mampu. Mampu apa? Dia mampu dan mau untuk mengikuti perintah kita. Jangan kita merasa bahwasanya itu melakukan sesuatu, anak itu melakukan sesuatu karena saya perintah. Jangan seperti itu. Bukan seperti itu. Saya juga harus bekerja keras untuk melakukannya. Dan seperti itulah, untuk menerapkan suatu kedisiplinan kepada anak didik kita. Sebenarnya kita tidak mampu sebenarnya memaksakan, karena kalau dipaksa kita akan sangat susah dan mereka, murid-murid kita juga akan sakit karena paksaan kita. Dan itu sebenarnya tidak efektif. Kita tidak akan bisa memaksakan apa yang menjadi keinginan kita. Tapi biasanya seperti itu kita lakukan, kita terapkan pada anak didik kita. Kita paksakan untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak suka, tapi menurut kita adalah sesuatu yang baik. Sebenarnya mereka mau menuruti kemauan kita karena kehendak mereka sendiri. Pada saat itu mereka mau melakukannya. Mereka mau melakukan kebaikan bukan karena kita perintah, karena pada suatu saat itu juga mereka mau melakukannya, bukan karena kita, bukan karena apa yang kita lakukan. Sering kita lakukan kepada para anak didik kita, para peserta didik kita. Kita biasanya memposisikan diri sebagai penghukum, menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk menekan murid. Ini tidak diharapkan karena hukuman fisik pasti menyakiti. Hukuman verbal juga akan menjadikan anak itu trauma, berkecil hati. Selanjutnya membuat orang merasa bersalah. Dengan kata-kata lembut membuat orang merasa bersalah dan tidak nyaman. Oke, kita mengucapkan, gimana Toleh? Apakah kamu tidak kasihan kepada ayah ibumu yang sudah mencari uang dengan susah payah? Apa kamu nggak kasihan? Selanjutnya teman sebagai
sebagai posisi kontrol, mengontrol dengan bentuk persuasi atau pendekatan, memanfaatkan hubungan baik guru dan murid. Banyak kita yang memanfaatkan karena akrab dengan anak didik kita, seorang anak didik kita manfaatkan dengan kedekatan itu untuk memerintah mereka. Nah, itu sudah tidak sebaiknya tidak dilakukan. Selanjutnya sebagai monitor atau pemantau, mengawasi dengan berpegang teguh dengan peraturan, sanksi dan konsekuensi. Ini yang paling sering kita lakukan. Apabila ada anak yang bersalah, kita kembalikan ke peraturan, kita beri sanksi, kita beri konsekuensi. Selanjutnya sebagai manajer, posisi ini sebagai mentor, guru bersama murid mempersilahkan murid bertanggung jawab menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri. Nah, ini yang diharapkan sebagai posisi ideal seorang guru dalam mengontrol siswa. Kita persilahkan anak murid kita bertanggung jawab atas apa yang mereka telah lakukan, dan dari intrinsik, dari dalam diri mereka sendiri, kita hendak menemukan suatu solusi permasalahan mereka. Dalam melakukan tindakan, manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Salah satunya yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, seks, dan lain sebagainya. Cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki kebutuhan yang akan berhubungan dengan sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa lebih, untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Selanjutnya adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk bebas, ada kebutuhan untuk kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba akan hal yang baru. Selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ini merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Seperti halnya karena ini adalah manusia termasuk hewan yang berakal, bisa disebut binatang yang berakal. Maka dari itu, seperti halnya binatang yang berintelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, dan primata, mereka ada keinginan untuk bermain. Kalau binatang lain mungkin kalau sudah kenyang, kebutuhan seksualitasnya terpenuhi, mereka akan diam. Tapi kita butuh untuk berrekreasi, melakukan piknik, melakukan kegiatan yang lain yang membuat hati ini senang. Itulah kebutuhan kesenangan. Dari pengalaman mengenai restitusi, kemarin saya juga telah melakukan langkah restitusi itu, dan insya Allah hasilnya lebih baik. Anak-anak lebih nyaman meskipun mereka telah melakukan pelanggaran, Bapak Ibu. Di situ ada penguatan-penguatan,
dari pelanggaran pun mereka akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Contoh kemarin ada anak yang memecahkan kaca. Mereka malah mendapatkan pengetahuan bagaimana cara memperbaiki kaca yang pecah. Karena apa? Dari keinginan mereka sendiri, mereka mau membantu Pak Jumar sebagai penjaga untuk memperbaiki jendela yang kacanya pecah tersebut. Dari situ ada pengetahuan baru, skill baru yang mereka dapatkan. Itulah yang kita harapkan. Dari pelanggaran pun, dari ketidakdisiplinan pun akan mendapatkan penguatan. Apalagi dari tindakan-tindakan disiplin yang lebih yang lain. Terima kasih. Kalian telah menunjukkan rasa tanggung jawab yang baik untuk kedepannya. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, banyak sekali yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang telah kita terapkan, kita lakukan di sekolah kita. Mungkin hati kita berontak karena bertentangan dengan hal tersebut. Akan tetapi dengan perubahan paradigma, maka kita perlu untuk mencobanya. Saya sendiri tidak mungkin bisa melakukannya tanpa bantuan dari Bapak Ibu, dari Ibu Kepala Sekolah dan semua pihak. Kalau kita bersama-sama, mungkin kita akan betul-betul bisa wujudkan apa yang menjadi tujuan dari Merdeka Belajar dan bisa mengembangkan disiplin positif di sekolah kita. Sehingga kalau disiplin positif itu betul-betul terbentuk, terbina di sekolah kita, kita akan lebih mudah dalam menyampaikan berbagai pembelajaran. Karena anak-anak sudah mempunyai kemauan dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena paksaan dan juga bukan karena tidak takut kepada hukuman, tidak ingin mendapat penghargaan saja. Mereka betul-betul mau merubah diri mereka sendiri dari kemauan diri mereka sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak sekali salah kata yang saya lakukan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.